Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis yang membahas tentang adzan dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ta'ala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Faqulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni Ummi Maktum. Maka makanlah, minumlah sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Bilal ini adzan di waktu malam, artinya sebelum memasuki waktu sholat subuh. Bilal ini beliau adzan pertama. Fakulu washrobu hatta tasma'u adzan ibni Ummi Maktum. Dengan mendengarnya adzan Bilal, tetap makanlah kalian, tetap minumlah kalian, artinya makan dan minum apa? Sahur, sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Karena adzannya Ibnu Ummi Maktum ini tepat ketika memasuki waktu sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah istihbab al-adzan al-awwal li sholati al-fajri. Disunahkannya adzan yang pertama untuk sholat subuh. Disunahkannya adzan pertama untuk sholat subuh. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Disunahkannya adzan pertama untuk sholat subuh ini merupakan pendapat jamahirul ulama, kebanyakan para ulama. Dan ini tidak hanya terbatas pada saat bulan Ramadan. Karena sebagian para ulama mereka mengatakan sunnahnya itu hanya di bulan Ramadan. Namun wallahu a'lam yang lebih tepat adalah di semua bulan. Baik bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yamna'anna ahadakum adzanu Bilal min sahurihi. Janganlah sampai salah seorang di antara kalian, jangan sampai adzannya Bilal menghalangi salah seorang di antara kalian dari sahur. Fa innahu yu'adzinu au yunadi bilail. Karena sungguhnya Bilal ini adzan di waktu malam. Tujuannya apa? Liyarji'a qa'imukum wa liyunabbiha na'imukum. Tujuan dari adzannya Bilal adalah agar orang yang sholat malam beristirahat, artinya tidak beristirahat. Artinya beristirahat di sini menyelesaikan sholat untuk makan sahur dan seterusnya. Wal yunabbiha na'imukum, dan agar orang yang tidur dia bangun. Walaisa an yaqula al-fajru. Bilal adzan bukan menunjukkan bahwasannya memasuki waktu sholat subuh. Jadi dari hadis ini jamaah, adzannya Bilal tujuannya adalah agar orang yang sholat malam itu segera menyelesaikan sholat malamnya dengan melaksanakan sholat witir. Agar orang yang sholat malam menyelesaikan sholat malamnya dengan sholat witir. Kemudian dia sahur apabila dia pengen puasa. Dan tujuannya adalah agar orang yang tidur bangun. Dan ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan. Ini juga berlaku di luar bulan Ramadan. Intinya jamaah, pendapat yang lebih tepat bahwasannya adzan yang pertama ini disunahkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Lalu berapa jarak
antara adzan pertama dan adzan kedua, kalau kita lihat hadis yang tadi, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua ini tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Karena tujuan dari adzan pertama adalah agar orang yang tidur bangun, agar orang yang sholat menyelesaikan sholat malamnya menutup dengan sholat apa? Witir. Jadi ini menunjukkan bahwasannya antara adzan pertama dengan adzan kedua ini tidak terlalu lama. Para ulama menyebutkan bahwasannya jaraknya itu kurang lebih setengah jam. Antara adzan pertama dengan adzan kedua ini jaraknya kurang lebih setengah jam. Adz-Dzahabi mengatakan, amma ma yuf'alu fi zamanina minal adzan lil fajri min sulusil akhir. Adapun yang dilakukan di zaman kita, yaitu zamannya Al-Imam Adz-Dzahabi, yang dimana adzan pertama ini dilakukan di sepertiga malam terakhir, kurang lebih jam 2. Fakhilafus sunnah. Maka ini kurang tepat atau menyelisih sunnah. Insul lima jawazuhu fafihi nadhar. Kalaupun dibolehkan, maka ada wafihi nadhar, perlu ditinjau ulang. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasannya antara adzan pertama dengan adzan kedua ini waktunya tidak terlalu lama, kurang lebih setengah jam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jawaz adzanil a'ma, dibolehkannya adzannya atau dibolehkan adzannya orang yang buta. Jadi orang yang buta boleh untuk mengumandangkan adzan. Apa syaratnya? Bisyartin an yakuna ma'ahu man yu'allimuhu bil waqti. Dengan syarat di sana ada orang yang mengingatkan bahwasannya sudah memasuki waktu sholat. Jadi al-basar, melihat, itu bukan syarat sah dari adzan. Karena orang yang buta itu boleh adzan dengan syarat ada yang mengingatkan bahwasannya telah memasuki waktu adzan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bolehnya di dalam satu masjid lebih dari satu muadzin. Dibolehkannya di dalam satu masjid terdapat lebih dari muadzin. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, beliau punya beberapa muadzin. Beliau punya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Walaupun setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal izin sama Abu Bakar untuk pergi ke Syam berjihad. Sehingga Bilal di kekhalifahan Abu Bakar, beliau tidak kembali mengumandangkan adzan di kota Madinah. Di antara muadzin Nabi adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum. Kita tahu bahwasannya Abdullah ibn Ummi Maktum ini adalah laki-laki yang buta. Yang ketiga di antara muadzin Nabi adalah Sa'ad Al-Qaraz. Sa'ad Al-Qaraz. Namun kalau Sa'ad Al-Qaraz ini jamaah, beliau azannya di Masjid Quba. Jadi kalau Bilal kemudian Ibnu Maktum azannya di Masjid Nabawi. Sedangkan Sa'ad Al-Qaraz ini azannya di Masjid Quba. Yang keempat adalah Abu Mahdurah. Muadzin Nabi adalah Abu Mahdurah. Yang menarik dari Abu Mahdurah ini jamaah, dulunya sebelum dia masuk Islam, dia termasuk pemuda yang mengolok-olok adzan. Jadi ketika Nabi SAW pulang dari perang Hunain, kemudian melaksanakan sholat, itu ada sekelompok pemuda yang mereka belum masuk Islam, mendengar adzan kemudian mengolok-olok adzan. Jadi ikut adzan tujuannya adalah untuk apa? Mengolok-olok. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar salah seorang di antara mereka suaranya bagus. Dipanggillah salah seorang di antara mereka, yang dipanggil adalah Abu Mahdurah. Kemudian dipegang kepalanya, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian dia diangkat menjadi muadzin. Kemudian beliau diangkat menjadi muadzin. Jadi Nabi SAW kurang lebih memiliki 4 muadzin. 2 mantan budak. Yang pertama adalah Bilal, dibebaskan oleh Abu Bakar. Yang kedua adalah Sa'ad Al-Qaraz, ini yang mantan budak, dimerdekakan oleh Ammar ibn Yasir. Yang ketiga Ibnu Ummi Maktum, beliau adalah orang yang apa tadi? Buta. Sedangkan Abu Mahdurah, beliau awalnya mengolok-olok adzan, didoakan Nabi, akhirnya masuk Islam dan menjadi muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah
nama Ibnu Ummi Maktum. Kita dapati di sini Ibnu Ummi Maktum, anaknya Ibu Maktum. Apakah boleh seseorang dinisbatkan kepada ibunya? Jadi contohnya ibunya namanya Fatimah. Dibilang Ibnu Fatimah. Ibnu Fatimah. Ibunya namanya Aisyah. Ibnu Aisyah. Jawabannya, kalau tujuannya hanya sekedar untuk ta'rif, untuk mengenal karena dia sudah terkenal dengan nama tersebut, maka itu dibolehkan. Seperti Ibnu Ummi Maktum, dia sudah terkenal dengan Ibnu Ummi Maktum, maka dibolehkan. Ada juga Ibnu Buhainah, Ibnu Maniyah, dan selain mereka, itu ada nama-nama yang dinisbatkan kepada ibunya. Itu dibolehkan kalau seandainya memang sudah terkenal dengan nama tersebut. Namun kalau seandainya tujuannya adalah untuk merubah nasab, karena secara asal anak itu dinisbatkan kepada siapa? Bapaknya, maka ini tidak boleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.